Pengertian: takdir kodo dan kodar berasal dari bahasa Arab. Kodo berarti ketetapan, ukuran, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditulis di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi seluruh makhluk dan alam semesta. Qadar adalah perwujudan atau realisasi dari kodo, yaitu ketetapan Allah yang telah terjadi sesuai kehendaknya, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Dengan demikian, kodo merupakan rencana Allah, sedangkan qadar adalah kenyataan rencana tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasanya ala lahul khalaqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Dalam Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 54. Takdir yang ditetapkan Allah terbagi menjadi dua macam, yaitu takdir mubram, yaitu ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Seperti kematian, manusia hanya memiliki satu ibu kandung, manusia diberi akal dan perasaan, serta hukum alam yang berjalan sesuai sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran, surat 3, ayat 185. Keimanan kepada kodo dan kodar didasarkan kepada dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas ketetapan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Artinya, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Quran Surat At-Taubah, surah 9, ayat 51. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar, surah ke-54, ayat 49. Serta firman-Nya, Fa'iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, apabila telah datang ajal mereka, tidak dapat ditunda atau dipercepat. Quran Surat An-Nahl, surah ke-16, ayat 61. Dan firman-Nya, Fa'an laysa li'insani illa ma sa'a. Artinya, manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm, surah ke-53, ayat 39. Dalil akli berasal dari akal sehat yang membenarkan adanya hukum sebab akibat dan sunatullah dalam kehidupan. Dalam kehidupan manusia, kodo dan kodar tidak dapat dipisahkan dari ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan manusia. Tawakal adalah menyerahkan hasil usaha kepada Allah setelah berikhtiar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Faiza ajamta fatawakkal 'alallah. Artinya, apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Quran Surat Al-Imran, surah ketiga, ayat 159. Iman kepada kodo dan kodar memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari, antara lain mendorong kemajuan dan kemakmuran, menghindarkan sifat sombong, melatih husnudzon, melatih kesabaran, serta menghilangkan rasa ragu dan takut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kesabaran dan harapan, wala taya'asu mi rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Yusuf, surat ke-12, ayat 87. Keimanan tersebut tercermin dalam perilaku sehari-hari, seperti bekerja keras, bersyukur ketika berhasil, bersabar ketika gagal, dan tidak sombong. Dari pemahaman ini lahir berbagai nilai karakter, yaitu religius, jujur, peduli sosial, bertanggung jawab, dan kreatif. Dengan memahami kodo dan kodar secara benar, manusia menyadari bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, manusia tetap diberi kebebasan untuk berusaha dan bertanggung jawab atas pilihannya. Oleh karena itu, iman kepada kodo dan kodar menjadikan manusia pribadi yang optimis, tawakal, tidak sombong, tidak putus asa,
dan selalu menempuh jalan kebaikan sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis.